Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan dari sinefil di seluruh Indonesia, Son. Karena ini sangat-sangat spesial lagi kali Hari ini spesial lagi, Spesial Son. mulu tapi kayaknya, Son. Kenapa spesial, Son? Kira-kira, Son? Karena ada bintang Ada tamunya. telurnya. Oh, enggak. Ada bintang tamunya lagi. Son. Ada bintang Kali ini. tamunya. Sangat luar biasa ini ya. Sangat luar biasa. Saya suka nonton orang ini jujur ya kan, karena dia adalah salah satu yang bikin orang-orang sinema asam urat, Son, kayaknya, Son, gara-gara ngeliat video dia, Son. Filmnya asam urat juga filmnya. Enggak, asam lambung. Nah, ya kan ini dia. Ngelantur. Tapi nama asli lu bukan ngelantur kan, Bro? Bukan kan, dong, jelek banget nama gue Iya, Ngelantur. sih ngelantur ya kan. Iya. Timothy Vidalo. Timothy Vidalo. Soalnya di bionya kagak ada kan. Emang iya? Bio IG lu kagak ada sumpah. Oh Nama iya, lu. karena gue nggak mau terkenal. Wis. Nggak mau terkenal. Dia shadow dia. Lebih shadow dari Timothy yang satunya lagi tuh, ada yang punya Sena tuh ada. Yang punya Sena. Tapi ya ini kan? akhirnya gue menemukan rival juga nih ya dalam hal kecepatan ngomong ya. akhirnya. Iya, gue agak pusing juga tadi. Openingnya, waduh. Ya, memang luar biasa ini. Ini emang saya ngajak Anda ke sini bukan untuk sharing, untuk rap battle memang. Oh, Sini. gitu. Emang rap battle tentang film. Iya, karena biasanya kalau misalnya ngobrol sama orang lain yang agak konslet otaknya Agak dengerin konslet. omongan gue gitu. Kali ini gue yang konslet. Gila ya, luar biasa. Oke. Jadi hari ini kita tuh akan membahas tentang film, Son, ya kan? Film. Karena saya dulu adalah seorang reviewer film, Son, jujur, Son. Tapi ya kan? nggak serame ngelantur. Nah, makanya saya berhenti sekarang, ya kan? Nah, saya panggil yang sukses aja di sini kan, untuk ngomong tentang film, Son, ya kan? Iya, Karena ada iya. banyak cerita tentang film yang seru-seru sebenarnya, Son, Yang seru-seru di dunia film gitu. Dan dulu ya. ente nggak berani bahas kan. Nggak berani bahas saya, ya kan? Karena takut job hilang, job hilang. Makanya ada yang lantur. Tinggal RT doang kalau sekarang. Ya kan retweet, tinggal retweet doang ngelantur, ya kan? Gitu. Jadi sebelum kita membahas tentang film, kita akan mulai dulu dari pembahasan tentang awal mula film, Son. Karena ini penting menurut saya. ya kan? Benar. Tapi Lu tahu? sebelumnya pasti opening dulu dong. Oh iya, benar juga. Hampir aja lupa opening. Ternyata otak saya konslet juga gara-gara ada dia ternyata. Oke, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Ini gue sendiri yang konslet kayak gini. Apa ini tadi? Biasa gue yang kalau misalnya gue waktu itu ngobrol sama Bang Joko Anwar ya, ya kan gue gini, welcome back to Bang Jokan yang begitu. Iya. Oh, Ini gue ini. Wah. Sekarang gantian Anda sekarang yang saya bikin konslet memang. Ini saya mewakili para sinema yang sudah tidak kuat ini melihat konten-konten dari ngelantur ini sekarang ya kan. Oke, pertama kita bahas dulu ya awal mula dari film dulu ya Oke. kan. Kalian tahu gak sih kalau film pertama di dunia itu durasinya cuma 2,11 detik. 2,11 detik. What the hell is that movie, man? 2,11 detik. Jadi film ini itu judulnya adalah Roundhay Garden Scene judulnya. Tentang apa tuh? Itu adalah tentang orang yang lagi berjalan di taman doang. 2 detik doang soalnya, Bro, ya kan. Oke, bentar gini. Film itu kan kalau misalnya kita harus bedah jadi 3 elemen gitu kan. 3 elemen. Yang pertama adalah plot, cerita, yang kedua adalah visual, yang kedua 3 adalah audio. Nah, itu Apakah film tadi mencakup 3 hal tersebut? Ya, plotnya belusukan ke taman kayaknya. Plotnya belusukan ke taman, visualnya Gak apa-apa, iya. Udah ngomong gue. Enggak di taman Mendingan doang. ke taman daripada ke gorong-gorong ya. Iya, di taman. Nah, film ini itu durasinya cuma 2,11 detik, Bro. Oke. Ya kan? Film ini tuh dibuat dengan menggunakan kamera lensa tunggal loh, dengan kecepatan hanya 12 frame per second. Kalau sekarang 24 ya, Iya, film. standar film 24. Standar film 24. Kalau dulu masih 12 frame per second ya kan. Masih patah-patah itu. Iya, masih zigzag filmnya ya kan. Jadi itu film pertama di dunia ya. Tapi kalau film komersial pertama di dunia yang diakui nih sama orang-orang gitu ya, itu di tahun 1895. Filmnya itu judulnya adalah Workers Leaving the Lumiere Factory. Jadi itu durasinya 46 detik, direkam dengan menggunakan alat yang bernama sinematograph, yang itu adalah alat kamera sekaligus alat printer dan juga proyektor juga zaman dulu tuh. Gede alatnya. 46 detik itu kita cuma ngeliatin orang yang lagi lalu lalang pulang dari pabrik, Bro. Jadi pabrik Lumiere itu ditaruh kamera depannya ya kan.
ada orang pada pulang dari pabrik ya kan, baru pulang kerja ya kan. Udah itu dong rekaman Film di pabrik. komersil pertama Film ya? komersil pertama Sorry, ini tuh, dari Prancis. Pabrik F. Gimana ibu pabrik? Oh bukan, nggak ada yang demo di situ, nggak ada yang demo di situ, nggak ada. Bukan pabrik gula kan? bukan, itu udah dihibahkan itu dah. The one and only itu ya kan. Nah kalau yang ini itu hanya cuman begitu doang. Oke. Film pertama, film komersial pertama tuh. Tapi luar biasa loh kemampuan menghafalnya ya. Saya belajar dulu sebelum Anda datang ke sini tadi. Belajar dulu saya tadi sebelum Anda datang ke sini tadi. Kalau yang gue tahu tuh film pertama di Indonesia. Film pertama di Indonesia apa tuh? Nah, ini menarik nih. Nah ini Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Pernah review? Enggak lah. Ya, kalau misalnya mau nonton sekarang tahu enggak tuh di mana tuh? Nggak ada. Nggak Nggak ada ya, udah. Indo Webster kalau saya Indo Webster. Tahu Indo Webster ya? Sebelum ini kan masih zaman dulu. Itu aku bukan zaman aku tuh. Oh iya Saya benar. Gen Z. Oh iya ini Gen Z. Belum zaman itu. Beda Gen Z. generasi. Ketahuan Pasti dah. nonton di bioskop kalau Gen Z. Duduk di pinggir, bener nggak Son? Ya, lanjut. Nah jadi Lutung Kasarung ini kan asalnya dari kisah Jawa Barat ya. Iya, cerita rakyat kan? Cerita rakyat, bro. Nah jadi ceritanya tentang seorang gadis ya, yang gadis cantik nih jatuh cinta sama lutung. Monyet, iya, lutung. Sama lutung. Oke. Ini tahun 1926 kan, Iya, ya kan. Pernah dengar. Nah tapi dia ini ternyata lutungnya ini ternyata turunan dari pangeran ternyata di situ. Iya. Jadi abis itu jadi pangeran. Jadi kalau di barat itu kodok, kalau di sini kera entah kenapa gitu kan. Bedanya gitu. Gitu. Ya, Nah kan? ini disutradarinya sama orang Belanda. Tapi Belanda. pemainnya orang Indonesia. Orang Belanda ya. Pemain orang Indonesia. Pertama kali ya pemeran orang Indonesia bisa main di film gitu ya. Ditayangkan nih di Bandung nih, diiringin musik gamelan gitu. Oke, Nah, menarik. Tapi setelah gua cek ternyata ada antropolog Amerika gitu, dia ngomong kalau film Indonesia sebelum tahun 1950 itu udah termasuk film yang hilang. Jadi udah nggak ada lagi tuh. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Satu pun kopi pun nggak ada. Jadi cuma ada paling banter cuplikan-cuplikan doang. Cuplikan doang, klip doang. hilang. Dan Oke, itu pun 3GP juga kalau nggak salah. Enggak bercanda ya. Bercanda. Bekas titsan orang juga kayaknya. Tapi yang pasti itu film meskipun judulnya Lutung Kasarung ya, tapi nggak selutung yang film-film zaman sekarang. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Emang film zaman dulu kalau misalnya kita lihat zaman dulu nih dibandingin sama zaman sekarang, teknologinya tuh deh Betul. luar biasa ya. Maksudnya Iya. udah ada CGI ya kan. AI juga sekarang baru. Betul. Kadang mungkin dipakai di film ya kan. Tapi kenapa ya film zaman dulu lebih bagus daripada zaman sekarang coba? Nah ini dia yang jadi masalah. Orang selalu mempermasalahkan ini. Dan orang-orang Gen Z terutama. Kan gue selalu bilang gue itu adalah representasi dari Gen Z. Oke. Iya kan gue selalu bilang gitu. Karena gue berarti umur 23 sekarang. Dan orang-orang seumuran gue atau di bawah gue itu knowledge filmnya nol man. Maksudnya kayak gue lihat anak zaman sekarang bener-bener nggak ngerti sama sekali mengenai kualitas film. Seharusnya gimana? Ya film-film yang kayak mediocre sekarang udah bilang kayak Moana 2 lu nggak ngerti aja film. Bagus. Enggak, tapi ntar dulu Anda katanya Gen Z, tapi Anda kok marah-marahnya di first account Anda? Harusnya kan di second account. Oh gitu. Bahkan third account ya. Third account bahkan. Second account close friend katanya. Ada close friend-nya. Gue sih nggak melakukan hal yang seperti itu ya. Gak melakukan seperti itu ya. First account langsung ini aja ya. Langsung aja ngapain pakai second account. Kurang kerjaan banget. Ini Gen Z yang saya suka ini. Iya. Dan harus dia yang ngomong, kalau kita yang ngomong selesai. Iya, Oke. balik lagi tadi ke balik lagi. kenapa film zaman dulu lebih bagus? Karena orang melupakan gitu. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, film itu punya 3 elemen. Kalau misalnya kita ngomongin audio dan kita ngomongin secara visual, itu udah pasti akan meningkat. Udah pasti. Secara teknologi itu nggak akan pernah bisa menyusut. Iya, pasti berkembang terus. Pasti akan selalu Gambar berkembang. makin bagus, Iya, suara kecuali makin nanti bagus. yang ketiga ya. Nah. Karena selalu berkembang, jadi memang mungkin semua orang selalu melihat dari situnya aja gitu. Kayak misalnya CGI, visual effect, dan gue nggak jarang ya, dan selalu mana kebanyakan orang-orang anak-anak muda Gen Z itu, kalau misalnya film hitam putih udah dianggap jelek. Udah kayak gue gak bakal betah nonton, gue gak bisa nonton, dan baru 5 menit dah mending gue scroll TikTok lagi. Nah, ya kan? Film ini pasti tidak melalui proses coloring ini pasti film ini. Kata orang-orang. Ya Kayak kemarin Schindler's lah gitu ya. ya itu dia. Schindler's Kemarin List. tuh gue baru ngedebatin orang di live gue. Ada yang bilang kalau misalnya Bang, Schindler's List itu lebih bagus kalau misalnya berwarna. Gua sama sekali gak setuju. Enggak sama sekali gak setuju. Film Psycho 1960, film Alfred Hitchcock, lebih bagus bang kalau berwarna. Bapak lu pitak. Bukan Pala PA. lu PA kalau sekarang. Gitu ya? Pala lu PA. Oh iya. itu ya, mungkin Gen Alpha ada lagi kali ya bahasanya. Ya, Sigma, Mewing dan sebagainya kali. Iya. Iya, tapi itu tadi maksud gue, lu melupakan satu elemen yang gue udah bahas tadi, plot. Plot. Plot ini bukan berkembang.
plot ini kan kita ngomongin mengacu kepada orisinalitas. Nah, ini dia. Jadi ketika lu mencetuskan sebuah ide baru, sebuah formula baru, sebuah premis baru dalam sebuah film, itu akan nge-influence film berikutnya. Benar. Artinya film berikutnya, film 10 tahun, 100 tahun ke depan mengikuti film yang 100 tahun sebelumnya. Bisa jadi salah satu referensi gitu Salah ya. satu referensi. Pasti. Benar. Makanya ya itu ya udah gue bilang film-film terbaik ya film-film zaman dulu misalnya kayak Seven Samurai ya yang anak-anak udah nggak mungkin nonton dalam artian Kurosawa Seven Samurai ya lu nggak bakal bisa nonton Avengers kalau nggak ada Seven Samurai kan gitu ibarat. Itu kalau setiap sinefil ditanya yang orang udah nonton filmnya, kamu film ini apa? Akira Kurosawa pasti jawabnya. Gitu ya. Gua itu kalau misalnya dibilang sinetfil, gue sebenarnya nggak sinetfil. Nggak sinefil. Nggak sinetfil. Jadi mungkin akan Tadi ada banyak apa sekali film? konten kreator yang alah ngelantur sosok sinetfil. Emang saya bukan. Oh, bukan. Gue bukan. Gue itu cuman hobi nonton film. Sesimpel itu. Oh, That's oke. it gitu. Buangnya ke sana ya. Gitu ternyata. Tapi Gitu benar sih, gitu loh. Karena gini, kalau misalnya kita melihat definisi sinetfil gitu ya. Kalau buat gue mungkin masing-masing punya interpretasi beda-beda ya. Ya, kalau buat gue pribadi ya, lu bener-bener harus mempelajari semua sutradara terbaik sepanjang masa, lu tontonin tuh, ya kan? Benar. Andrei Tarkovsky, lu tontonin semua filmnya gitu kan. Film-film Stanley Kubrick lu tonton semuanya. Nah, gue nggak termasuk itu, tapi gue mencoba untuk karena belajar gue ya? tertarik. Ya, gue mencoba untuk belajar gitu. Tapi gue bukan sinetfil gitu. Oh, Oke. Nah, tapi at least seperti yang udah gue bilang, karena gue representasi Gen Z tadi, kita mengacu ke kualitas dan gue itu dari kecil kan gue hobinya nonton film-film Disney ya. Film-film Disney oke. Film-film DreamWorks animasi yang emang buat anak-anak. Iya, iya. Tapi kan kita compare lagi gitu. Film-film anak zaman dulu sama zaman sekarang itu udah beda banget. Apa bedanya? Come on, ya. Tadi kita nggak usah ngomongin film Disney klasik. Kita ngomongin aja film sequel yang sekarang sama film yang pertamanya aja. Film yang di milking. Iya. Oh. Toy Story 4. Harusnya nggak ada. Gue tahu masih ada banyak konten kreator di luar sana yang kayak masih ngedefend gitu. Toy Story 4 itu bagus, orang sedih. Ya kenapa lu nggak usah bacot lah lu kan. Buktinya masih sukses secara finansial. Sukses secara finansial. Lu nonton Vina aja lu. Iya dong. Logika seperti itu. Bener. Nonton Barbie aja loh. Iya. Film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Kakak di Desa Penari. Nonton itu aja. 10 juta penonton. Enggak usah nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah. Iya kan? Enggak usah nonton film Siksa Kubur. Nonton itu aja. Pendapatan lebih bagus artinya kualitas lebih bagus menurut lu kan? Kan gitu. Ternyata kuantitas dan kualitas itu berbeda jauh ya. Berbeda gitu. Makanya balik lagi ke yang gue ngomongin tadi, Toy Story 4 itu adalah bentuk milking dari sebuah franchise. Benar. Dari sebuah PH gitu. Karena mereka selalu ngelihat ada Oh masih laku nih. Masih laku nih. Masih laku. Dan gue buat yang baru kok kayak mulu film gue. Ya kan? Kok gue buat Lightyear kayak gitu ya, lu top masukin LGBT di situ. Kan gitu. Ya makanya mending gue buat Toy Story 4 aja, ya kan? Iya. Gue buat aja Moana 2, gue buat aja Frozen sama ada Frozen 3, 4, lama-lama Frozen gabungin sama Fast and Furious di sana. Ya kan? Balap-balapan di Asgard, ya kan? Iya. Berarti alasannya kenapa ya? Maksudnya film seharusnya menurut lo beberapa film itu harusnya sudah selesai di situ. Sudah selesai gitu. Kayak oke lah, kita kan sekarang kan mungkin zamannya IP ya, intellectual property gitu. Yes. Dimana base-nya tuh udah kuat, karakternya udah ada, ceritanya udah ada, ya udah kita bisa eksplorasi di situ gitu. Kita mau bikin spin off di situ kayak misalnya John Wick gitu kan. Ya sekarang ada Ballerina nanti mau muncul gitu. Oke lah. John Wick itu lu mau milking ya pinteran dikit kayak John Wick lah. Bener dong. Bener, bagus itu. Ya tapi ya jangan sampai John Wick nanti ada John Wick 5 juga. Iya. Gue takutnya gitu juga, ya kan. Ya udah kemarin udah mati udah selesai. Udah Gak selesai. usah di ini lu bikin spin off. Prequel oke lah Oke. gitu kan. Mundur ke belakang ceritanya. Mundur ke belakang menurut gue masih make sense gitu untuk explore kayak misalnya Lion King kemarin ya itu milking juga jatuhnya bikin Milking. Mufasa kayak peduli setan kok Mufasa buat apa? Gue nonton Mufasa kan gitu kan. Orang mah pedulinya sama Simba maksudnya gitu ya. Yang bikin Lion King itu bagus kan simbolisasinya, metaforanya, Yes. pesan moralnya. Iya. Yes. Energinya di situ gitu loh. Spiritnya di situ. Bukan di gue pengen tahu nih Mufasa itu dulu kenapa bisa pacaran sama si singa yang betina itu kayak ibunya Simba. Bodoh amat anjing. Iya kan? Kenapa dulu si Babon itu bisa begitu misalnya cerita Sama kayak itu Babon. kemarin apa? Second Miracle in Cell Number 7. Itu Ya. Saya belum narik ke sana, Anda udah nyebur sendiri ternyata.
Baru mau kita dorong ke sana. Kalau kita jorokin ternyata Anda Baru udah bisa mandiri ternyata nyebur Kita langsung. untungnya ngundang Lantur di situ. Oh, mandiri ya. Nggak usah ide-ide, nggak usah. Masuk jurang sendiri ya. Iya, masuk jurang sendiri. Nah itu kan adalah film yang ibaratnya film aslinya itu cuma satu doang. Betul. Iya. Di franchise ke Indonesia. Iya. Habis itu dibikin yang kedua itu gimana ceritanya? Gue jujur ya, baru pertama kali gue lihat seumur hidup ada film yang begitu. Film adaptasi dibikin yang kedua malah. Jujur kayaknya gue juga baru pertama kali lihat gitu dan luar biasa negara Konoha yang membuat. Kan gitu kan. Kalau misalnya kita mengacu ke ke orisinilnya ini Korea kan. Korea. Lu tahu sendiri film Korea sekarang udah kayak apa, udah bagusnya kayak apa gitu. Mereka udah menangin Oscar dan bagus. sebagainya. Miracle in Cell No. 7 selalu menjadi film sedih yang nomor satu lah, maksudnya salah satu yang top of mind lah. Benar. Ya kan kalau film sedih Miracle in Cell No. 7 pasti selalu kayak gitu kan. Tapi ya ketika lu mengadaptasi jadi film Indonesia, oke gitu ya. Gua waktu itu termasuk satu orang yang nggak setuju kalau misalnya itu dibilang bagus yang pertamanya. Karena buat gua itu remake ya, dan Vino G. Bastian memang bagus aktingnya, gue akuin dia dewa, tapi tetap aja nggak bisa sama kayak si aktor yang di Koreanya. Iya, benar. Itu bener-bener ya out gitu, bener-bener punya penyakit yang bener-bener kelihatan dia emang beneran out maksudnya? enggak kan? Maksudnya, actingnya ya. nah itu bener-bener sampai ngeliatin kayak out beneran kan? Emang menyedihkan banget mukanya tapi. Emang gua akuin. iya, maksudnya dari cara dia kalau misalnya dia kayak tantrum, teriak-teriak. Nah gitu kan. iya bener. Iya, iya, Actingnya bagus lah. Actingnya bener-bener menurut gue Vino G. Bastian pun belum mencapai level itu gitu. Oh, Dan oke. secara cerita pun menurut gue ya udah kita cuman remake, dan bahkan beberapa hal yang bisa kita capture mengenai kesedihannya pun kurang tercapture dari film pertamanya itu. Benar. Gitu. Nah jadi ya gue termasuk yang itulah. Tapi dengan luar biasa lu bikin film keduanya lagi gitu kan. Itu kan salah satu film yang laku banget. Betul. Itu top Ya kan? 10 film terlaris Di Indonesia. Indonesia top 10. Gila. Gitu, Akhirnya makanya- bikin kedua. Pendapat lo gimana? Nah itu dia. Untungnya ketika gue review kemarin filmnya masih oke. Jadi gue tuh selalu objektif. Jadi jangan nggak usah bacot lah. Kalau misalnya komen di Ngelantur, kalau misalnya kayak lu jelek-jelekin film Indonesia, ya ini film yang gue awalnya bully karena ngapain lu bikin film keduanya aja. Kalau emang bagus secara eksekusi, gue nggak ada masalah. Nggak ada masalah Ya ya? udah emang bagus kok eksekusinya. Oke, Gue oke, kaget, oke. gue kemarin shock gitu. Oke. Tapi balik lagi kita kan tadi ngomongin masalah milking tadi gitu. Iya. Kayak ngapain lu bikin si Dodo Rozak ini, lu bikin lagi cerita gimana cara dia ketemu istrinya, kenapa dia bisa punya anak. Itu kan tipikal orang Indonesia banget yang pengen, gue kepo lah, gue pengen tahu, Pengen tahu akar-akar. Iya, nenek moyang gue tahu, pengen tahu sekalian kan. Peliharaan gue pengen tahu sekalian tuh, ya kan. Cinta pertama gue pengen tahu dia siapa. Itu tipikal penonton Indonesia kepo gitu. Padahal kan nggak perlu. Yang kita perlu tangkap adalah ya spiritnya tadi. Film pertama spiritnya adalah mengenai hubungan ayah sama anak. That's it. Kenapa lu harus ngasih Jadi ngisi romance. plot hole romance dan sebagainya. Ya, tapi untungnya bagus ya eksekusinya ya. Bagus ya menurut Iya, lo ya. bagus, Iya, 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 iya. Oke, oke. Tapi tetap lu nggak setuju karena milking tadi itu ya? Kalau buat gue pribadi ya, gue tetap lihat hasil akhir, tetap sih. Jadi oke. tetap gue objektif. Objektif ya. Gue tetap objektif. Jadi kalau misalnya eksekusi bagus, udah gue kicep. Oh, oke, oke. Gue tuh kicep. Mungkin gue akan tetap Fair, ngekritik gitu ya. Kayak mending kita bikin ide yang baru, yang Cari lebih fresh. story lain Iya, kayak cari story gitu loh, lain. ya Kenapa kan? lu harus manfaatin story dari negara lain? Meskipun mentang-mentang kita populasi banyak. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi dibikin kedua itu loh gue agak kaget jujur. Siapa yang gak kaget? Semua semua marah-marah. Nih apa-apa nih bisa-bisanya Indonesia loh. Indonesia nggak ada satupun negara lain yang bikin Yang bikin film dua. kedua. Nggak ada. Nggak ada. Konoha luar, the one and only Konoha memang. Out of the box kayak Out of the Konoha. box. Untung berhasil, kalau enggak siap-siap aja. Kalau misalnya kita lihat tahun 2024 berarti ya tahun terakhir ya. Sepanjang 2024 bisa gua katakan 95% film itu diisi film yang milking. Film yang memang bukan kisah asli, maksudnya original. Bukan kisah baru gitu Bukan ya? kisah baru, bukan Oke. ide baru, bukan ide fresh gitu. Semuanya antara sequel, prequel, Kalau nggak dibikin lagi. adaptasi, lagi. ya remake, ya kan reboot. Semuanya gitu, bener-bener. Joker sequel, ya kan. Kingdom of the Planet of the Apes sequel, Sequel. ya kan. Inside Out 2 sequel, Kung Fu Panda 4 sequel, Mufasa. prequel, ya kan. Bahkan The Fall Guy yang gue, wah menarik nih baru nih filmnya Ryan Gosling. Ryan Gosling The ya. Fall Guy kan, Fall Guy. ya kan. Baru nggak kira-kira? Baru, kan, baru, kan. baru. Adaptasi dari TV series. Nah, Oh. TV series. Dari TV series tuh. TV series jadul. Oh. Jadi kayak what the hell, ini benar-benar semuanya. Alien Romulus sequel, semuanya. Nosferatu.
Nosferatu remake. Remake Nosferatu. Enggak, bener-bener ya The Wild Robot. Ah, itu baru. Ide baru gitu loh, The Wild Robot. Atau ya kalau film Indonesia ya memang kan mungkin lebih banyak yang inilah ya, film-film horor lokal kisah nyata dan ya gitulah. Jadi ngomong-ngomong soal kisah nyata nih ya kan. Kan belakangan ini kan lagi banyak juga nih maksudnya film-film yang dia berasal bermula dari tragedi misalnya ya kan. Contohnya kayak film Vina misalnya. Oke. Ya kan, terus Laura. Amanda Waller kan itu. Ah iya benar yang itu, benar. Menurut lu gimana tanggapan lu tentang tragedi nih yang dibikin jadi film? Gue gimana kalau misalnya ada film yang diangkat dari kisah nyata? Kalau gue nggak masalah selama ya udah lu sama keluarganya yang penting udah deal. Ya, jangan sampai lu asal tiba-tiba lu ambil cerita ya itu kan udah pelanggaran hukum lah ya. Ya kan. Kalau gue sih sebatas itu aja sih dan filmnya bagus udah gitu aja. Eksekusinya bagus. Ya kan keluarganya nggak masalah. Kalau buat gue gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau film memang kalau itu emang di luar konteks tadi udah bilang. Kenapa lu sangat tidak suka dengan film Vina? Mungkin kalau misalnya dari segi etika kan menurut gue udah terlalu absurd ya. Kalau misalnya lu bikin cerita keluarga yang korban lah. Iya kan, korban gitu kan, anaknya yang udah kena tragedi seperti itu, terus lu bikin jadi film horor itu kan. Kalau lu bikin dokumenter, lu bikin film drama kayak Laura, gue masih fine berarti ya. Masih bisa terima. Gini loh, film Laura, ya seberapa banyak sih bumbu yang ditaruh? Oke, bumbu drama gue gak masalah. Tapi substansinya mengenai cerita Laura itu at least mereka mencoba untuk, ya mungkin yang netizen gak setuju adalah mereka untuk mencoba untuk mempositifkan sosok Laura. Padahal yang mungkin udah tersebar di netizen ini adalah si Laura ini kan dugem, mabok. Nah kan jadi kayak semua kan pada komentar kayak ngapain nih orang mabuk malah bikin film terus dibikin jadi kayak fighter begitu kan. Oh ya, jadi overly positif gitu ya. Iya kan. Oke lah, mungkin kontroversinya di situ. Tapi at least Laura itu nggak melebih-lebihkan mungkin dari sisi situnya, tapi dari segi keseluruhan cerita masih sesuai gitu loh. Masih sesuai. Dia memang punya pacar toksik kayak begitu, memang jelas gitu loh. Dan tiba-tiba ada sosok sutradara yang membuat sebuah film seseorang yang menjadi korban dan kerasukan ngomong kalau misalnya wah saya di begini-beginiin gitu kan. Dan wajahnya seperti ini. Dan ternyata salah tangkap kan kemarin. Iya benar, salah tangkap kemarin. Iya kan? Kayak filmnya udah keluar duluan sebelum penangkapan itu. Filmnya duluan ya? Filmnya dulu. Baru kasusnya bergulir. Pecah. Kan, makanya mereka itu pakai dalil, ya kan? Pakai dalil. Kita pengen mencari pelakunya karena pelaku belum ketangkep nih. Kita pakai film tol. Apa pakai film enggak? Mungkin terinspirasi dari ini yang Jessica itu loh. Ice Cold. Itu dokumenter, come on. Yes. Iya sih. Dokumenter gua nggak bakal ngomong apa-apa. Benar. Dokumenter horor. Lu bikin si cowok si siapa namanya? Gue lupa lagi pelakunya itu siapa pokoknya. Tiba-tiba dikejar-kejar setan di rumahnya kayak lu cuman tahu pelakunya dari orang yang katanya kerasukan. Gitu. Oh iya benar. Maksudnya nggak dari fakta gitu maksudnya ya. Kerasukan. Walaupun kadang-kadang dokumenter juga suka keluar dari fakta juga kan. Betul. Lihatnya dari mata siapa nih gitu. Bungkusannya dokumenter. Benar. Gitu loh. Iya sih. Dan faktanya maksudnya banyak gitu yang sumbernya tuh kan jelas. Referensi kan jelas. Kalau dokumenter kan selalu kayak gitu, jelas referensi gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada sumbernya, source-nya apa segala macam ya. Pembicaranya juga jelas dong. Kan selalu ada pembicara dokumenter. Benar. Iya. Horor tiba-tiba dikejar-kejar sama setan, terus tiba-tiba kayang-kayang di kasur. Siapa yang pernah lihat kayak begituan? Ada nggak videonya gue tanya? Nggak ada suaranya. Ada buktinya suara. Suara. Gue juga bisa bikin sekarang nih kayak gini. Apa? Wah, saya lagi kerasukan. Bisa gue. Baru kali ini saya terdiam ini. Loh, enggak kan fakta aja. Iya benar. Setelah itu kerasukan lagi kan? Yang gua tahu di bioskop paling kerasukan. Ada. Kenapa tuh setiap film horor selalu ada yang kerasukan? Yang lebih amazing lagi tuh apa? Kalau lagi ada kerasukan tuh, coba lihat filmnya, film Indo. Coba film luar. Ada nggak? Film Conjuring ada yang kerasukan? Nggak ada. Oh iya benar. Indo kan? Keren memang. Mungkin memang setan kita taunya bahasa lokal doang. Kejauhan kalau setannya Conjuring di sini kali. Gitu, nggak bisa. Belum bikin visa emas soalnya katanya Sony ya benar. Yang dekat-dekat aja dulu ya. Yang dekat-dekat aja dulu. Iya. Selalu tuh ya ada kesurupan pasti ya. Iya pasti. Dan selalu di gala premier atau dekat-dekat launching kesurupan. Betul. Gak pernah kayak di hari terakhir kesurupan itu gak pernah. Iya. Besok udah gak ada filmnya nih misalnya. Iya. Kesurupan misalnya gak ada. Gue sih lagi berencana ya melakukan Mission Impossible gitu kan. Jadi kalau misalnya siapa tahu nih kalian punya bocoran gitu ya, wah nanti mau ada premier dan sebagainya, siapa tahu misalnya lagi dikerasukan, gue pengen datang ke situ gitu. Cipratin air.
Pengen lu pencet kukunya. Iya. Pencet kukunya kalau enggak. Cubit. Klitikin. Ntar lagi. Tiba-tiba begitu ntar. Unpopular opinion. Film yang semua orang suka tapi lu gak suka. Berarti artinya overrated kan? Overrated menurut Overrated. Menurut kita bertiga. kita bertiga. Opini ya. Oke. Opini Unpopular nih ya. opinion. Oke. Silakan Anda dulu deh kalau gitu. Oh gua. Aduh ini dari kemarin juga udah sering tanya sebenarnya sih. Gue bisa kasih 10 bahkan. Tapi oke, kita kasih satu yang memang udah paling sering mungkin. Paling ultimate. Paling ultimate ya. Gue ngomong kayak gini juga sempet lagi-lagi di cancel lagi. Udah biasa lah ya. Gue bilang The Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, Son. Itu kan film kesukaan Anda, Son. Nomor 1 lagi. Seriously. Ini terbaik atau favorit? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Dua-duanya sih. Karena gue selalu bedain. Redemption masa. Iya. Saya juga gak suka sih. Beda mana nih? Kemarin gak begini ya? Enggak. Iya belaga gila nih. Bagus, tapi tidak sebagus itu menurut Iya. gua. Saya setuju. Enggak nomor 1 lah buat. Nggak nomor satu. Gue juga gak bilang jelek ya. Kayak menurut gue orang top sih yang bilang Shawshank Redemption jelek. Nah. Gak mungkin. Berarti bukan jelek. Masuk Iya, akal ya. Lu mau di universe manapun, gua nggak bakal menerima kalau misalnya yang ngomong The Shawshank Redemption itu jelek. Oh. Nah ini kan orang Indonesia ya, kata overrated aja nggak paham katanya, gitu loh. Makanya gua ngomong Nolan overrated dibully pula gua. Dibilang gua bilang Nolan jelek gitu. Nolan overrated. Yang beneran Nolan bagus. Oh gitu ya. Ini Nolan semua nih nomor 1. Fan sejati Nolan ini. Dan sejati Nolan. Nanti kita sampai ke sana Nanti, ya. oke, Nanti kita oke. sampai ke sana. Itu berarti menurut lu overrated. The Shawshank Redemption. Kenapa? Menurut gua parameternya paling jelas adalah sekarang di situs IMDb aja, karena semua orang kan lihat situ. Rating Iya. Meskipun banget. iya gua Nomor akuin satu. IMDb itu bukan situs legit 100% yang kayak Yes. objektif. Setiap situs menurut gua nggak ada objektif lah, namanya Ada juga film objektif. subjektif kan. Subjektif. Iya. Bahkan Oscar Iya. sekalipun yang setop itu naruh satu film jadi dapetin 13 nominasi buat tahun. Nah itu dia. Iya, Itu iya. dia. Perez ya. Emilia Perez. Maksud gua Oscar pun sekelas Oscar pun itu subjektif gitu, juri-jurinya juga nggak jelas gitu. Jadi semua orang bisa aneh lah. Nah tapi ya paling gampang kita pakai IMDb aja, karena semua orang kalau misal film terbaik IMDb, karena memang gua akuin ya top 10-nya filmnya gokil-gokil semua, film-film Iya, iya, semua. benar. Jadi ya kalau misalnya legit lah, kalau di peringkat 1 berarti ya mungkin semua orang juga menganggap, bahkan ya Kak Son juga Iya. kan naruh di peringkat 1 kan, Shawshank. Shawshank gitu. Jadi menurut gua ini sangat layak untuk ditaruh di overrated, karena buat gua sebenarnya nggak layak di situ. Gitu loh. Harusnya di peringkat berapa? Aduh gila, Shawshank itu bahkan gak masuk di top 50 film terbaik menurut gua. Gitu loh. Iya, Jadi iya. masih banyak lah, apalagi film-film dari Akira Kurosawa kan itu aja udah film-film yang lebih bagus semua daripada gitu loh. Kira Kurosawa lagi nih. Film-film Nah, Akira Kurosawa juga gua belum nonton semuanya sih. Iya lanjut. Stanley Kubrick ya film-filmnya gitu loh. Itu kan jauh lebih bagus lah daripada The Shawshank Redemption. Nah cuman memang The Shawshank ini bisa di peringkat 1 itu. Kalau misalnya kita lihat peringkat kedua, ketiga, keempatnya kan ada The Godfather. Jelas-jelas The Godfather lebih bagus gitu daripada The Shawshank Godfather Redemption. lebih bagus sih daripada Iya Shawshank kan? Redemption. Paling enak kan gampang debatnya dari situ aja. The Godfather 1 sama The Shawshank Redemption. Ya kita bisa perbandingkan gitu dari kan ini berarti kalau film terbaik kan all over the round. Iya, jadi bener-bener all round sinematografi, actingnya. Ya kalau misal gimana ya, The Shawshank Redemption itu menurut gua menang di cerita. Tapi memang novelnya udah sebagus itu, Stephen King kan. Iya. Ya udah kayak cerita, dan dia mengandalkan cerita dan emosinya. It's a simple itu. Tapi kalau yang jelek apa? Tadi kan yang overrated tuh. Oke, Film yang menurut orang wah bagus nih, tapi menurut gua dipuji-puji. jelek gitu. Menurut tuh jelek banget tuh film pokoknya. Mungkin arahnya lebih ke kurang kali ya. Kurang. Karena kalau kurang. misalnya di Ngelantur tuh kita punya parameter, indikatornya tuh 2 sampai 6 itu sampah. Oke. Nah, 6 sampai 7 dikurang. Oh, oke. Nah, tapi ya kurang ini artinya kalau mungkin kalau di Indonesia kurang itu udah termasuk oke buat gua. Oh, Nah, oke. film lokal gitu. Tapi kalau film luar biasa 6 tuh ya udah jelek lah buat gua. Udah jelek. Nah, salah satu filmnya yang kemarin orang banyak bilang bagus itu Deadpool and Wolverine. Nah, itu buat gua kurang. Wah anjir, gue hampir aja jawab itu tadi. Oh, tadi mau itu. Enggak. Lu nggak suka kan itu Gue kan? ada yang lain. Gue juga gak suka tuh Nggak film. suka kan? Gak suka gue. Ya, ayolah, lu kenapa? itu tadi yang balik lagi kita kan tadi ngomongin masalah fanbase. Benar. Iya. Fans MCU yang emang udah nggak bisa move on. Dari fase 1 2 3 tuh nggak bisa move on gitu. Dan Lagi-lagi kalau gua misalnya gue demen ngomong kayak gini, pasti bantan argumen apa? Hah? Ya fans DC. Nah, itu tipikal SDM rendah begitu kan? Iya. Yang kayak begitu. Iya. Ya kalau buat gue tetap mau lu membandingkan mau Harry Potter, mau Lord of the Rings, mau Star Wars, buat gue entah kenapa MCU itu franchise terbaik sepanjang masa. MCU tetap lo ya. Iya, tetap baik ya. Karena memang dia bisa bertahan sampai sejauh ini luar biasa. Oh iya luar biasa sih. Luar biasa. Benar. Dan masih at least ada film sampah nih di tahun ini, Eternals. Lu masih punya Shang-Chi.
Oh, gitu loh. iya. Lu masih punya film ini, lu masih punya ya No Way Home buat gue juga ini. Tapi at least kayak masih bisa Wah, memantik. No Way Home gitu. juga gue gak suka. Iya kan? Gue sepikiran sama dia kayaknya. Ini suka banget nih. Wah, kalau gitu kita debat aja. Kita 2 lawan 1 aja kali ya. Tadi gue Deadpool Wolverine gue demen lah gitu. Nah itu tadi. Karena gue emang demen Deadpool dari awal karena Wolverine juga kan. Nah itu dia. Sama, gue juga demen banget bro Itu justru. dia artinya Kak Son di sini tidak bisa membandingkan antara mana yang dia suka dengan mana yang bagus secara kualitas. Kan itu Gitu. dia. Gitu. Udah Eh, favoritism. Alasannya apa Deadpool Wolverine jelek menurut lu? Kurang lah. kurang ya? Ya ceritanya apa? Ceritanya apa coba Udah dah? kejawab sih langsung sih. Nggak bisa jawab kan? Iya. Ceritanya apa? Gak jelas ceritanya gak jelas. Ceritanya apa? Ceritanya gak jelas. Iya. Ceritanya si Logan yang dari satu universe tiba-tiba dia kayak failure gitu kan. Dia kayak udah nggak punya harapan, terus tiba-tiba dia bisa melakukan sebuah misi yang arc redemption dia selesai. Cerita nggak ada lagi ceritanya. Gak jelas. Gak jelas orang ceritanya apa gitu loh. Karena kan ya udah dia cuma jualan fan service kan gitu. Bener. Kalau gue nih, film yang semua orang bilang bagus tapi gue bilang jelek. 500 Days of Summer kalau gue. 500 Days of Summer. Alasannya? Alasannya gara-gara menurut gue aneh aja ceritanya. Maksudnya kayak laki nih ya kan, ditolak sama cewek ya kan, tapi dia bener-bener sampai mampus-mampusan banget. Sepanjang film si cewek udah bilang kagak mau serius ya kan. Soalnya dulu gue dibilangin kayak, wah lu mesti nonton ini sih, lu pasti nangis sih. Lu pasti nangis. Wah ini film sedih banget gini. Gue nonton tau apa ini? Malah gedek. Saya malah emosi bukannya sedih gitu. Iya. Nggak relate saya. Nah itu kalau tipikal kayak film 500 Days of Summer ini tipikal film yang membutuhkan relatability yang sangat tinggi. Benar. Itu penting banget. Kalau lu punya pengalaman yang hampir mirip itu udah dipastikan lu akan suka dalam artian lu akan nangis hancur. Ya. Iya. Maksudnya kayak lu bakal kayak mungkin nggak tidur beberapa hari gitu. Jadi kayak anjing lah ini film gitu kan. Karena lu punya pengalaman yang sama. Benar. Dan banyak pasti yang relate. Masalah yang jadi masalah. Hah? Semua orang merekomendasikan bilang ini pasti lu nangis nonton ini. Itu dia. Pasti lu nangis nonton ini. Itu yang dari gua mencoba untuk merubah nih pemikiran ya anak-anak muda zaman sekarang di mana sekarang tuh seolah-olah semua harus dibikin relate. Kalau gua nggak relate mau gimana? Gua tanya. Masalah orang Indonesia tuh gampang sebenarnya dalam ngenilai film ya. Masalah utamanya, masalah paling dasar buat gua nggak bisa bedain film bagus sama film yang lu suka. Udah itu aja. Kalau lu bisa ngebedain itu, menurut gua kelar kok semuanya gitu. Lu nggak perlu debat macam-macam. Iya dong. Dasarnya di situ. Sekarang semua film dibikin gitu. Kemarin gua baru nonton Perayan Mati Rasa. Come on man. Itu gue disuruh nonton banyak banget tuh orang. Sedih kan katanya? Pasti nangis nih katanya. Lu pasti nangis nangis nonton tuh, ini. Ini nih gara-gara rekomendasi begini pasti nangis lu. Lu pasti nangis. Gue banyak main di rekomen itu. Nah itu kalau itu lebih parah lagi menurut gua. Kan ngomongin ayah sama anak, gua tuh udah gak punya bapak. Itu loh. Orang yang paling gua sayang di dunia ini bapak gua. Yang dan gua ke dunia film, gua bisa jadi atlet wushu gara-gara bapak gua. Gua punya bakat gambar dari bapak gua. Bapak gua pas gua 1 SMP, gua nonton Perayan Mati Rasa. Cringe gua. Malah gak sedih sama Malah sekali nggak sedih gitu sama ya. sekali. Padahal relatability-nya udah 100 Luar biasa gitu. Karena lagi-lagi karena gue bisa ngebedain itu. Dan masalah teknisnya yang jadi masalah. Mereka seolah berusaha semaksimal mungkin untuk nge-guide si relate ini gitu ya. Dengan nambahin lagi musik sedih, nambahin lagi memori sedih, nambahin lagi video-video ini, nambahin lagi si Iqbal. Kayak seakan-akan ini ya apa? Ayo dong nangis dong. Kayak seakan-akan gitu ya. Pakai dah tuh kemarin Bang Umay kan. Mor tambah lagi scene sedihnya. Mor tambahin lagi scene sedih. Itu udah pasti tuh pas lagi ngedirect begitu tuh pasti. Maksudnya dia kayak yang itu Kayak yang si Kylo Ren. Mor kurang. Iqbal come on man. You can do it man. Lagu sedih soundtrack tambahin lagi. Di milking terus itu rasa sedihnya itu. Makanya kesannya kayak ayo dong nangis dong. Ayo nangis dong, ayo nangis. Nggak kayak di belakang gua kayak ada yang cekek gua kayak bang Umay itu kayak nangis gak lu? Ayo sini nangis. Maaf bang, kemarin saya habis nonton 1 Kakak 7 Ponakan. Level udah kayak begitu. Iya. Lebih sedih jauh ya. Iya mungkin kalau misalnya gua kemarin nggak nonton film 1 Kakak 7 Ponakan mungkin akan lebih mungkin nggak separah kemarin kali ya. Mungkin ya karena itu pengaruh juga ya set parameter film sebelumnya. Iya sih benar. Itu penting juga tuh experience nonton itu namanya. Iya. Kalau Anda gimana? Kalau gue film yang menurut orang bagus, saya menurut gue kurang lah ya. Titanic sih menurut gue. Titanic. Sih menurut gue. Kenapa? Ini debatable sekali sih. Tapi menarik. Alasannya dulu kita Alasannya dengar. yang penting Alasannya Kenapa?
Menurut gue ya kisah cintanya terlalu fantasi sih menurut gue. Sama yang paling menurut gue bikin nyangkut banget nih gue, scene yang di papan yang terakhir. Oke, gua ngerti arahnya mau kemana, arah pembicaraan ini. Plot hole pasti. Plot hole. Itu kayak aduh bikin nyangkut sih. Jadi harusnya si Jack kan muat di situ kan. Iya, di papan itu kan. Tapi ternyata nggak muat. Ternyata nggak muat. Nah, sampai kalau kayak gue lihat-lihat di interview gitu si Leonardo DiCaprio gitu. Waktu itu sama si Margot Robbie, Brad Pitt apa segala macam kan ditanya kan. Iya. Ini dia juga bilang begitu ya. Sebenarnya muat gak sih? Muat. No comment dia bilang. Oh, no comment. Gak berani. Apa ditanya 2 kali? Dia bilang sekali lagi, gue bilang no comment gitu. Leonardo DiCaprio. Abis itu si James Cameronnya kan. Kan orang pada banyak yang nyerbu dia pasti kan. Sampai waktu itu masuk ke Mythbuster waktu itu. Iya. Mungkin udah kesel juga ya udah dibuat di Mythbuster gitu kan. Dibuktiin tuh ukuran papannya, Iya, apa beratnya, beratnya, iya, apa segala macam. bahannya segala. Iya. Ternyata muat. Wah. Abis itu si James Cameron ngaku akhirnya. Jadi dia bilang ya lu gak dapet poinnya. Dia bilang pokoknya di skrip itu ya Jack tuh harus mati. Gimana caranya harus mati. Enggak gitu sih sebenarnya sih. Dan dia bilang ya mungkin kesalahan krunya emang pada saat itu ya harusnya emang pintunya nggak segede itu, dikecilin lagi harusnya. Iya. Gimana menurut Anda nih jadinya nih? Itu alasan yang valid. Kalau misalnya mau ngeliat dari perspektif situ, valid kok. Tapi lu nggak bisa ngelihat satu adegan dan lu langsung ngelihat satu filmnya itu langsung jadi buruk gitu kan. Ya oke lah, maksudnya masih make sense lah. Itu kan adegan penting sekali ya, krusial ya. Maksudnya kematiannya DiCaprio ini adalah si Jack ini kan intinya juga intinya juga kenapa si nenek Rose itu sampai berdiri di kapal lempar liontinnya itu kan itu intinya karena memang si Jack mati. Jadi oke lah, gua nggak ada mau bantah argumen yang masalah tadi. Cuman memang selebihnya kita nggak bisa debat. Itu film one of the greatest romance movie of all time. Gitu loh. Ya dari segi pendalaman karakternya, musiknya luar biasa gitu loh. Jadi tetap buat gue bagus banget sih. Nggak bisa dibilang gara-gara scene itu jadi ini gitu. Dan banyak yang nggak ngeh juga. Iya kan? Banyak yang nggak ngeh juga. Baik yang nggak paham ya. Tapi tadi katanya kisah cintanya terlalu fantasi tadi katanya. Ya mungkin kisah itu cinta terlalu fantasi. Menurut gua rata-rata film romance kayak begitu. berarti nggak relate. Gue nggak relate. Gimana sih? Nggak relate. Menurut gua agak absurd ya. Argumennya itu agak absurd kalau misalnya ngomongin cinta terlalu fantasi. Menurut gua ya justru Romeo and Juliet kurang fantasi apa? Iya kan? Iya. Itu jadi kayak menurut gue bukan masalah di fantasi. Jadi kalau misal mau fantasi ya memang ada yang memang dibikin semembumi itu supaya relate. Itu berarti mungkin subjektifnya Kason gitu loh. Berarti kalau rating itu 1 sampai 10 tadi ya? 10 apa 9 tadi? Titanic udah pasti buat gue udah pasti nyentuh angka 9. Wow. Udah pasti gue mungkin bisa di 94 maybe. Oh, 9,4 94 93 ya. Wah itu tinggi banget sih. Buat gue bagus banget sih. Kayak ya kalau misal kita lupain plot hole itu hampir ya perfect lah, sempurna lah untuk romance. 0,6-nya di plot hole itu maksudnya. Nggak, nah itu dia. Ini pemikiran yang sangat-sangat matematis. Kita nggak bisa lah. Kita nggak bisa nilai film itu dengan cara lu ngitung matematika, nggak bisa gitu. Iya. Karena kayak film yang misalnya nih film favorit buat gue ya. Gue selalu ditanyakan film favorit gue sepanjang masa. Buat gue Whiplash. Pernah nonton nggak? Bagus. 2014 bagus banget. Wih, keren banget itu. Karena gue juga suka jazz sih mungkin ya. Jadi memang gue demen banget. Itu favorit ya, bukan terbaik ya. Nah itu pun Whiplash tuh ya paling gue kasih ya sama 94, 95 ya. Padahal itu kan kayak gue juga susah nemuin kelemahannya juga gitu. Gitu loh. Jadi memang berarti kalau ditanya setengahnya kemana gitu, nah, Anda nggak bisa jawab berarti. Nggak, itu lagi-lagi kalau setengahnya kemana kan kita ngomongin secara kalkulasi, kita ngomongin angka. Benar. Ya kan kita ngomongin desimal itu kita ngomongin angka gitu. Nggak bisa kita nilai film kayak gitu. Yang kita bisa lihat adalah apakah layak ditaruh di 94 gitu dan parameternya apa gitu. Parameter filmnya. Oke. Nah, kayak misalnya buat gua 10/10 film buat gua Citizen Kane. 1941. Itu film jadul banget. Buat gua itu film perfect. Yes. Nah, kenapa bisa jauh banget bang? 10/10 sama film tadi misalnya kayak Titanic 94. Ya karena dari segi influence-nya, dari segi gimana cara dia nge-build up cerita di masa itu kan banyak lah para indikator tuh terlalu kompleks. Makanya film itu kan salah satu seni tertinggi lah buat gua. Karena banyak komponen seninya di dalam situ ya, ada gambar, ada audio, ada cerita, gitu. ada apa banyak sekali komponennya. Make up, production design, paling kompleks mungkin ya. Paling kompleks The gitu. most Makanya complex art mungkin. Iya, makanya kenapa Ngelantur itu kalau kasih rating selalu desimal. Karena memang susah kalau misalnya kita harus buletin 9 doang, 7 doang gitu kan. Iya. Susah, pasti ada komanya gitu. Betul. Ya kan.
Ada lagi Son. Nyimpang yang gue tahu The Greatest Showman. The Greatest Showman. Oke. Ya itu tapi kan merubah fakta kan anggapannya kan. Jadi Merubah ya fakta. sekarang orang tahu-taunya P.T. Barnum ya emang. Wah, baik sekali P.T. Barnum. Inspiratif sekali nih. Padahal P.T. dulu Barnum. mengeksploitasi orang-orang cakep kan, nggak masalah kan? Nah, Kayak harus P.T. Barnum harus belajar dulu sama Bang Tetan ya. Salah satunya belajar kalau bukan dari reviewer dari siapa lagi Son? Bener. Paling gampang ya kan. Reviewer film Belajar dong. dari reviewer film. Misalnya tentang film ya belajar dari reviewer film. Tapi apakah reviewer film itu bisa dipercaya? Kan reviewer film dibayar. Oke. Kalau gue ya film yang terbaik nih menurut gue nih ya kan, Memento loh gue. Oke, Christopher Nolan ya. Christopher Nolan, Memento. Anda benci kan dengan Christopher Nolan kan? Anda Nggak ada yang bilang kayak gitu. Nggak ada. waktu dan tempat dipersilahkan.